wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Nasiruddin, MPDI MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Arab, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat, hidayah, taufik, serta inayahnya sehingga kita dapat menyelesaikan tugas bahasa Arab ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Salawat dari ringi salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak yaumil qiyamah. Allahumma amin. Baiklah, perkenalkan, nama saya Rita Setiawati dengan nomor induk mahasiswa 201100638. Saya mahasiswi dari Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Alma-Ata Yogyakarta. Baiklah, video pada kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Arab dengan dosen pengampu Bapak Dr. Nasiruddin, MPDI MSI. Baiklah, langsung saja. Buku yang akan saya resensi ini berjudul Pintar Ilmu Nahwu dengan nama penulis Ahmad Sunarto dengan ketebalan buku 256 halaman. Buku ini memiliki ukuran sekitar 13,5 dikali 20,5 cm. Tahun terbit buku sekitar tahun 2014 dengan nama penerbit Al-Miftah di Surabaya. Bahasa yang digunakan dalam buku ini menggunakan bahasa Indonesia sehingga mudah untuk dipahami. Baiklah, di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai biografi dari penulis. Penulis ini bernama Ahmad Sunarto dengan lahir pada tanggal 28 Oktober 1957. Beliau ini sejak kecil sampai remaja menghabiskan waktunya untuk belajar di pondok pesantren. Telah tercatat pada tahun 1970 ini, beliau pernah nyantri di pondok pesantren Maslahul Huda di daerah Kajen, Pati, Jawa Tengah dengan nama pengasuh Kiai Haji Sahal Mahfuz. Selanjutnya pada tahun 1971 sampai 1984, beliau ini nyantri di pondok pesantren Raudhatul Thalibin di daerah Rembang dengan nama pengasuh Al-Maghfurlah Kiai Haji Bisri Mustafa, Kiai Haji Khalil Bisri, dan Kiai Haji Mustafa Bisri. Penulis dan penerjemah yang serba bisa ini merupakan putra dari almarhum Bapak Haji Abdurrahman dan almarhumah Ibu Hajah Maimunah. Dakwahnya beliau ini lebih banyak dicurahkan melalui tulisan dari berbagai penerbit. Bahkan telah tercatat beliau ini telah menerbitkan kurang lebih 500 buku yang sudah tersebar sampai luar negeri, yaitu Singapura dan Malaysia. Bapak dari 4 anak ini juga tidak hanya pakar dalam bidang kitab kuning saja, namun beliau juga aktif dalam berbagai kegiatan ormas Islam di Rembang. Beliau juga, menurut informasi yang terakhir, beliau ini sekarang sedang mengerjakan tafsir Al-Quran dan tokoh-tokoh besar Islam sepanjang sejarah. Baiklah, salah satu pada bab Pintar Ilmu Nahwu ini berkaitan dengan isim. Isim menurut keumuman dan kekhususan dibagi menjadi dua, yaitu isim ma'rifat yang bersifat khusus dan isim nakiroh yang bersifat umum. Di sini saya akan menjelaskan mengenai isim ma'rifat. Isim ma'rifat adalah isim yang menunjukkan sesuatu yang telah diketahui dan bersifat khusus. Isim ma'rifat ini dibagi menjadi 6, yaitu isim dhamir, isim isyarah, isim mausul, isim yang beralif lam, isim alam, dan isim yang diidofahkan di antara kelima isim tersebut. Di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai isim dhamir. Jadi, isim dhamir itu adalah kata ganti yang menunjukkan kepada arti dia, kamu, saya, baik seorang ataupun dua orang ataupun banyak. Jadi contoh dari isim dhamir yaitu huwa menunjukkan dia laki-laki satu, huma menunjukkan dia laki-laki dua, hum
menunjukkan dia laki-laki banyak. Sedangkan untuk perempuan yaitu hiya menunjukkan dia perempuan satu, huma menunjukkan dia perempuan dua, hunna menunjukkan dia perempuan banyak, anta menunjukkan kamu laki-laki satu, antuma menunjukkan kamu laki-laki dua, antum menunjukkan kamu laki-laki banyak, anti menunjukkan kamu perempuan satu, antuma menunjukkan kamu perempuan dua, antunna menunjukkan kamu perempuan banyak, ana menunjukkan saya, dan nahnu menunjukkan kita atau kami. Baiklah, di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai isim isyarah. Isim isyarah ini adalah isim yang menunjukkan isyarat atau kata tunjuk. Contohnya seperti hadza, hadhihi, dzalika, tilka. Kita akan membahas mengenai hadza dan hadhihi. Jadi, hadza dan hadhihi ini memiliki arti yang sama, tetapi penempatannya berbeda. Hadza ini merupakan untuk menunjukkan mudzakkar atau laki-laki dengan ciri yaitu mudzakkar itu tidak ada ta' marbutohnya. Contohnya seperti hadza masjidun. Masjidun ini merupakan mudzakkar karena tidak ada ciri, tidak ada ta' marbutohnya. Hadza masjidun, ini masjid, menunjukkan masjid, yaitu termasuk mudzakkar. Sedangkan hadhihi itu untuk mu'annas atau perempuan yang ditandai dengan ta' marbutoh. Contohnya hadhihi saburatun, ini papan tulis, saburatun itu kan termasuk mu'annas karena ada ta' marbutohnya. Baiklah, contoh selanjutnya dari isim isyarah yaitu adalah dzalika dan tilka, yaitu memiliki arti sama yang artinya adalah itu, namun penempatannya berbeda. Dzalika untuk mudzakkar, untuk laki-laki yang tidak ada ta' marbutohnya, sedangkan tilka untuk perempuan yang ada ta' marbutohnya. Contohnya seperti dzalika qalamun, itu pulpen. Qalamun itu termasuk mudzakkar karena tidak ada ta' marbutohnya. Contoh dari tilka yaitu tilka kurasatun, itu buku. Kurasatun termasuk mu'annas karena terdapat ta' marbutoh. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai contoh dari isim mausul yaitu alladzi. Alladzi ini salah satu contoh isim mausul yang untuk mufrad tunggal dalam bentuk mudzakkar atau laki-laki. Contohnya Zaidun minal qaryati, Zaid dari desa. Nah, itu termasuk isim nakirah karena masih memiliki arti yang luas, karena artinya Zaid dari desa. Kan itu belum termasuk isim mausul. Kenapa? Karena kita nggak tahu itu Zaid siapa, yang dimaksud itu Zaid siapa gitu. Ketika kemasukan alladzi dorobal baba, yang memukul pintu, itu sudah mengkhususkan, yang diperhatikan yang dimaksud Zaid yang dari desa yang dia tuh memukul pintu. Nah, itu sudah mengkhususkan yang memukul pintu tersebut. Ini contoh mu'annas dalam bentuk mufrad atau tunggal, yaitu allati. Contohnya seperti ja'al thalibatu, telah datang seorang siswi. Itu belum termasuk isim mausul, itu termasuk isim nakirah karena belum jelas kekhususannya, itu kan masih umum. Telah datang seorang siswi, siapa sih siswi yang dimaksud? Setelah kemasukan allati min Jakarta. Alati termasuk isim mausul dan min Jakarta termasuk silah. Jadi ketika kemasukan kemasukan isim mausul pasti akan ada silahnya karena silah itu untuk mengkhususkan kalimat depannya. Jadi ja'al dhalibatu min Jakarta, telah datang seorang siswa dari Jakarta. Nah, siswa yang dimaksud berarti kan siswa yang dari Jakarta tersebut. Sedangkan contoh isim mausul untuk musanna mudzakkar yaitu alladzani. Sedangkan untuk jamak mudzakkar yaitu
alladzina. Untuk musanna muannas yaitu bisa menggunakan untuk 2 perempuan allatani, sedangkan untuk jamak muannas atau perempuan banyak bisa menggunakan allati. Baiklah, selanjutnya yaitu contoh dari isim mausul adalah isim alam. Jadi isim alam ini adalah isim yang menunjukkan makna untuk kata benda yang menunjukkan nama seseorang atau nama tempat. Seperti contohnya yaitu Fatimatun, Fatimah, Muhammadun, Muhammad, Ibrahimun, Ibrahim, Aliyun, Ali. Sedangkan untuk nama tempat seperti Makkah tuh Mekah. Baiklah, selanjutnya yaitu adalah isim yang beralif lam. Ketika suatu kata yang belum kemasukan alif lam, maka dia masih bersifat umum atau isim nakiroh. Berbeda ketika sudah kemasukan alif lam, maka dia akan menjadi isim ma'rifat, yaitu khusus. Contohnya seperti Madinatun, yang artinya kota. Ketika kemasukan alif lam, Al-Madinatu, yang artinya adalah Madinah, kota Nabi. Contoh lain seperti Qara'a Muhammadun kitaban fil masjidi, yang artinya Muhammad membaca kitab di masjid. Itu kan masih belum jelas, maksudnya kitaban itu kan kitab, artinya kitab yang masih umum. Sedangkan ketika dimasuki huruf al, jadi Qara'a Muhammadun al-kitaba fil masjidi, Muhammad membaca kitab di dalam masjid. Al-kitaba otomatis dia sudah khusus, sudah menjadi isim ma'rifat, yaitu Muhammad membaca kitab. Kitab yang dibaca, yang dimaksud adalah kitab Al-Quran di dalam masjid. Selanjutnya yaitu isim yang diidhofahkan dengan salah satu isim ma'rifat yang telah saya jelaskan sebelumnya. Ya, bisa kita idhofahkan dengan isim domir, isim mausul, isim isyarah, isim beralif lam, dan isim alam. Contohnya ketika isim diidhofahkan dengan isim yang beralif lam. Contoh isimnya seperti kitabun, yang artinya kitab. Kitab ini kan masih bersifat umum karena kita nggak tahu kitab apa yang dimaksud. Sedangkan ketika kita idhofahkan dengan isim yang beralif lam, contohnya kita idhofahkan dengan al-fiqhi, yang artinya adalah fikih. Maka ketika kitabun kita idhofahkan dengan al-fiqhi, maka menjadi lafadznya seperti kitabul fiqhi, yang artinya adalah kitab fikih. Maka sudah jelas bahwa yang dimaksud itu adalah kitab fikih, itu sudah pengkhususan, yaitu isim ma'rifat. Adapun kelebihan dari buku Fitar Ilmu Nahwu ini yaitu adalah bab dalam buku Fitar Ilmu Nahwu ini sudah lengkap tentang mempelajari mengenai nahwu, dan juga pembahasannya itu disertai dengan contoh-contoh sehingga memudahkan para pembaca itu untuk memahami. Selain itu, bahasa yang digunakan yaitu menggunakan bahasa Indonesia, sehingga bagi orang yang awam dan belum bisa belajar bahasa Arab, sehingga mudah untuk memahami mudah memahaminya. Dan adapun kekurangan dari buku ini yaitu penulis itu ketika memberikan pembahasan mengenai definisi itu masih terlalu panjang, sehingga terkadang itu bagi para pembaca terlalu rumit untuk memahaminya. Sarannya lebih baik penulis itu lebih memberikan penjelasan per babnya itu secara ringkas, padat, dan juga jelas supaya mudah dipahami oleh para pembaca. Sekian video materi pembelajaran bahasa Arab yang dapat saya sampaikan. Apabila masih terdapat banyak kesalahan dalam menyampaikan materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.